Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisantika dari kelompok 5 semester 4B. Saya Yani Mustika. Dan saya Aspitalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Seli Effendi dari semester 4B. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kami, yaitu pengelolaan pengajaran FAI. Kami akan menjelaskan keterampilan variasi dalam mengajar, yang mana keterampilan menggunakan variasi-variasi dalam belajar tersebut adalah salah satu keterampilan mengajar yang harus kita laksanakan pada saat tindakan-tindakan yang ada di dalam kelas. Dalam hal tersebut tentunya membutuhkan variasi-variasi sebagai mana yang telah ditentukan oleh dalam peningkatan mutu dalam kelas, yaitu meningkatkan dan memeliharakan dalam terhadap evaluasi belajar mengajar terhadap seluruh siswa yang ada di dalam kelas. Itu adalah memberikan motivasi terhadap di dalam kegiatan belajar mengajar. Mengapa perlunya tindakan ini kita lakukan bersama di dalam kelas? Karena seorang siswa apabila dia berprestasi, apabila memiliki kemampuan, keahlian, bakat akademik maupun non-akademik, tentunya seorang guru kita harus memberikan motivasi, memberikan cerminan kepada mereka bahwasanya jika mereka berhasil, apa yang harus kita berikan kepada mereka. Seperti itu. Yang ketiga, kita harus membentuk sikap pembelajaran itu dalam arah ke positif. Dalam tanda kutip, tidak hal negatif, yang tidak hal aneh-aneh apa yang kita ajarkan kepada seluruh siswa di dalam kelas kita. Kenapa? Kalau ilmu positif, ilmu itu akan benar-benar melekat. Namun, apa yang disampaikan oleh guru jika menyampaikan kalimat-kalimat yang negatif, contohnya yang berbicara kotor dan sebagainya, tentunya dapat merusak pikiran dan merusak nama baik guru tersebut. Ya. Hal yang paling utama tentunya kita dalam pembelajaran, yaitu yang terakhir, yaitu adalah fasilitas. Fasilitas yang diberikan oleh guru kepada tindakan di dalam kelas. Apa saja pembelajaran yang ada di dalam kelas itu? Tentunya kita sebagai seorang guru atau kita pimpinan di sekolah, kita harus menghadirkan fasilitas dalam proses belajar mengajar. Contoh salah satunya, apabila kita di dalam kelas itu sangat memerlukan yang namanya papan tulis, spidol, dan lain sebagainya. Dan tentunya seorang murid, kita harus hadirkan fasilitas mengenai buku, pena, dan buku pegangan pedoman, atau pada saat ini kita bisa pegang katakan dengan buku LKS atau lembar kerja soal. Oke, itulah penjelasan dari saya. Mungkin marilah kita dengarkan sama-sama pendengaran penjelasan dari rekan saya yang akan disampaikan langsung oleh mereka. Padanya kami persilakan. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang motivasi dalam proses belajar mengajar. Oke, apa sih itu motivasi? Motivasi dapat timbul karena adanya faktor intrinsik dan faktor dari dalam diri seseorang yang disebabkan oleh dorongan dan keinginan akan kebutuhan belajar, harapan, dan cita-cita. Oleh sebab itu, untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan seseorang dalam belajar, peran pendidik sebagai motivator profesional sangat dibutuhkan dalam menggerakkan dan mendorong para peserta didik untuk memahami faktor-faktor motivasi tersebut. Begitu pula peran orang tua sangat penting dibutuhkan sehingga dapat menjadi daya penggerak pendorong supaya peserta didik semangat untuk belajar. Baik, saya Aspitalia akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang selanjutnya yaitu materi tentang pengelolaan kelas. Di mana pengelolaan kelas ini terbagi menjadi dua kata, yaitu pertama pengelolaan dan kelas. Di mana pengelolaan ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen, yang berarti keterlaksanaan atau tata pemimpin. Kemudian selanjutnya ada tujuan dari pengelolaan kelas. Pada dasarnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas ini adalah penyediaan fasilitas yang menunjang bermacam-macam kegiatan belajar dan seterusnya. Kelas yang berhasil itu ada beberapa ya. Yang pertama itu setiap anak terus bekerja dan tidak macet. Kemudian setiap anak tersebut melakukan pekerjaan tanpa membuang waktu. Begitu saja menurut penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas.
yang sering disebut juga sebagai kurikulum yang berbasis pendidikan karakter, menekankan pendidikan dan dari peserta didik. Guru dituntut untuk tidak memperkaya aspek kognitif peserta didik, tetapi juga membangun asertif mereka. Keseimbangan antara kekayaan aspek kognitif dan asertif pada diri peserta didik diharapkan dapat membentuk generasi muda yang cerdas, berkualitas, dan berakhlak. Untuk itu diperlukan sebuah keharmonisan guru dengan peserta didik dan kerjasama antara peserta didik. Keharmonisan peserta didik dan guru dengan tingginya kerjasama di antara peserta didik tersimpul dalam bentuk interaksi. Lahirnya interaksi. Ada berbagai pendekatan yang dilakukan oleh guru. Contohnya pendekatan kekuasaan. Seperti pengelolaan kelas, bisa diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin di dalam kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.